Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi ke-6, yaitu tujuan belajar, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi ke-6 ini tentang tujuan belajar, di mana cakupan materinya yang pertama pengertian tujuan belajar, yang kedua konsep tujuan belajar, yang ketiga jenis tujuan belajar. Selanjutnya untuk indikator, setelah mempelajari inisiasi ke-6 ini, saudara diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Pengertian tujuan belajar, 2. Konsep tujuan belajar, 3. Jenis tujuan belajar. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tujuan belajar, di mana tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang telah menunjukkan bahwa siswa atau siswi telah melakukan dan melaksanakan kegiatan belajar. Selanjutnya, tujuan pendidikan dalam teori Bloom itu ada 3. Yang pertama kognitif domain atau ranah kognitif, yang kedua afektif domain atau ranah afektif, dan yang ketiga psikomotor domain atau ranah psikomotor. Yang pertama, kognitif domain, di mana yang berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan. Kemudian ranah afektif itu berisi tentang perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dan yang ketiga, psikomotor domain berisi tentang perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis dengan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Sedangkan tujuan belajar menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada beberapa istilah, yaitu yang pertama adalah cipta, rasa, dan karsa, dan juga ada dikenal dengan istilah penalaran, penghayatan, dan pengalaman. Selanjutnya akan membahas tentang konsep tujuan belajar. Ada 8 konsep dalam tujuan belajar. Yang pertama, melatih kemampuan berpikir seseorang. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan seseorang. Yang ketiga, melatih kemandirian seseorang. Yang keempat, dapat beradaptasi. Yang kelima, dapat mengolah informasi. Yang keenam, keterampilan sosial. Yang ketujuh, dapat meningkatkan penghasilan. Dan yang kedelapan, punya banyak kebebasan. Selanjutnya, jenis tujuan belajar. Ada 8 jenis tujuan belajar yang harus dilakukan oleh manusia. Yang pertama, belajar rasional, di mana proses belajar itu menggunakan kemampuan berpikir. Kemudian belajar abstrak, di mana proses belajar itu menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan sebuah permasalahan yang tidak nyata. Yang ketiga, belajar keterampilan, di mana proses belajar itu menggunakan kemampuan gerak motorik saja. Yang keempat, belajar sosial, di mana proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaiannya masalah tersebut. Kemudian yang kelima, belajar kebiasaan, di mana proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan kontekstual. Yang keenam, belajar pemecahan masalah, di mana belajar berpikir sistematis, teratur, dan teliti, serta menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang ketujuh, belajar apresiasi, di mana belajar
menggunakan kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tertentu. Yang kedelapan, belajar pengetahuan di mana proses belajar berbagi pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhinya itu ada dua, yaitu faktor psikologis dan faktor eksternal. Di mana faktor psikologis itu adalah belajar yang merupakan proses kegiatan untuk mengetahui tingkah laku peserta didik. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya. Kemudian dalam faktor psikologis itu, aktivitas yang dilakukan individu itu lebih spesifik, diantaranya itu ada motivasi, kemudian konsentrasi, dan reaksi. Yang kedua, faktor eksternal itu di mana faktor yang telah disebutkan dalam faktor psikologis, tapi di faktor eksternal itu yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Di antaranya itu ada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, macam-macam teori belajar itu ada 3. Yang pertama, teori belajar behaviorisme, yang kedua teori belajar kognitivisme, dan yang ketiga teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, teori belajar behaviorisme itu di mana teori yang dicetuskan oleh Keck dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Yang kedua, teori belajar kognitivisme itu tentang perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajarannya melalui upaya mengorganisir penyimpangan, kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Teori ini bersifat membangun dalam konteks filsafat pendidikan. Dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tatanan susunan hidup yang berbudaya modern. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, capaian pembelajaran khusus adalah A. Bentuk perilaku nyata, B. Dilakukan pelajar selama pembelajaran, C. Suatu cara untuk menyatakan bahwa suatu proses pembelajaran, D. Dilakukan pengajar selama pembelajaran. Jawabannya adalah A. Bentuk perilaku nyata. Yang kedua, keuntungan utama capaian pembelajaran khusus adalah A. Menghindari materi pembelajaran tumpang tindih, B. Memungkinkan komunikasi lebih lancar, C. Memperlihatkan arah pembelajaran yang jelas, D. Memudahkan penyusunan pembelajaran untuk individu. Jawabannya adalah C. Memperlihatkan arah pembelajaran yang jelas. Selanjutnya, evaluasi yang ketiga. Petani peserta kursus tani dapat memahami sebab-sebab menurunnya kesuburan tanah. Kesalahan rumusan capaian pembelajaran khusus ini adalah A. Penggunaan kata kerja operasional, B. Pokok kalimat yang tidak tepat, C. Menyatakan perilaku pelajar yang diharapkan setelah selesai pembelajaran, D. Menyatakan perilaku pelajar setelah selesai pembelajaran. Jawabannya adalah A. Penggunaan kata kerja operasional. Yang keempat, contoh kata kerja operasional adalah A. Meringkas, B. Memahami, C. Membedakan, D. Menunjukkan. Jawabannya adalah B. Memahami.
Selanjutnya daftar pustaka. Untuk referensi utamanya saya ambil dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya saya ambil dari Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan, Jakarta Yayasan Kanisius. Kemudian dari Bloom tahun 1956 dalam bukunya Taxonomy of Education Objective Handbooks One's Cognitive Domain, New York, David McKay, dan saya ambil dari sebuah internet. Selanjutnya profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya sekarang bekerja sebagai ASN mengajar di SMPN 2 Jekulo, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.